Aku juga baru tahu pagi ini. Baru terima fax dari pihak DJ. Mereka kasih kita satu proposal. Intinya mereka mau kerjasama dengan Ding Feng untuk tanda tangan kontrak kerjasama. Terus pakai kontrak ini buat cari investor. Kamu kan asisten hukum kita. Harusnya kasih pendapat dong. Menurutku proposal ini bisa jalan. Lagian posisi DJ di industri ini nggak perlu diragukan. Mungkin ada risikonya buat kita. Coba lihat, kalau kita tanda tangan kontrak ini, maka kendali sepenuhnya ada di tangan DJ. Mereka kayak dapat untung tanpa modal. Kamu keterlaluan ngomong gitu. Niatmu sih baik. Tapi di luar bisnis tetap ada pertemanan. Aku kekejiannya sama kakak Yize. Kita main bareng sejak kecil. Lebih dari 20 tahun pertemanan, nggak bisa dipercaya. Aku bagian hukum, cuma pertimbangin risiko kontrak. Faktor pertemanan nggak masuk pertimbanganku. Sudah-sudah, manajemen risiko itu benar. Keke juga bisa dipercaya. Kamu mau kasih pendapat nggak? Aku juga percaya Yo Keke. Gini aja. Aku pelajari lagi proposal ini. Cek apakah ada celah lainnya. Oke, aku temanin kamu lihat. Jianyu, proyek sepenting ini. Kamu libatkan Chen Yun dalam diskusi keputusan. Menurutmu itu tepat? Lagian dia baru lulus. Xiaolan. Ling Yun bukan orang sembarangan. Begitu dia terlibat di proyek ini, nggak ada yang bisa hentikan. Termasuk Sang Lili. Kenapa? Aku kasih tahu alasannya. Karena Ling Yun adalah adik kandungku. Anak kandung ayah yang belum dia lihat lebih dari 20 tahun. Di akhir rapat, ada satu pengumuman personalia. Cheng Ling Yun. Kerjasama kita dengan DJE sudah hampir final. Sekarang butuh seorang liaison officer dengan DJE. Perusahaan memilih kamu. Aku? Ini kan mewakili Ding Feng. Oke. Kamu ngobrol lebih banyak dengan Lai. Tentukan dulu alur acara peluncuran dan pesta penggalangan dana. Tidak masalah. Rapat selesai. Aku tahu aku tampan. Kamu tidak perlu menatapku seperti itu. Kamu langsung menunjuk Ling Yun begitu saja? Ini hanya salah satu alasan saja, kan? Akhir-akhir ini, ayahku sangat memperhatikan Ling Yun. Serahkan bagian ini kepadanya. Sang Lili tidak berani berbuat macam-macam. Jadi, maksudku, aku harus menyampaikan niatmu ini. Dengan baik-baik kepadanya. Tidak perlu. Aku tidak ingin dia tahu terlalu banyak. Baiklah, kalau nanti dia tahu. Apakah dia akan merasa kita memanfaatkannya? Tidak serius amat kan? Ini hanya urusan penugasan kerja saja. Kamu cukup perhatian dengan adikku. Kalau kamu benar-benar suka dia, kejar saja. Aku mendukungmu. Aku memang suka adikmu, aku akan mengejarnya dengan sungguh-sungguh. Ini urusanku, jangan ikut campur. Masih lihat? Orang dari Ling Yun DJ sudah datang.
kamu? Ling Yun. Ternyata kalian kenal, jadi aku tidak perlu memperkenalkan. Kalian bicara dulu, aku keluar dulu. Tak kusangka perwakilan dari Ding Feng Pai ternyata kamu. Duduklah. Hari ini kita akan membahas alur acara peluncuran dan pesta malam. Ling Yun, aku rasa antara kita. Sekarang ini waktu kerja. Lebih baik kita bahas pekerjaan saja. Ini alur yang sudah kami siapkan, silahkan lihat. Baik, kita bahas pekerjaan dulu. Kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Ling Yun. Lepaskan aku. Jengge Pendula Sangku. Lagi pula kita pernah saling mencintai. Tidak bisakah kamu mendengarkanku sebentar? Baik, aku dengar penjelasanmu. Katakan. Kamu tahu, keluargaku tidak mampu. Tapi aku pria, aku ingin punya usaha sendiri. Tapi lihat keadaan sekarang. Harga rumah per meter persegi 230 ribu. Makan di jalanan aja takut ditipu orang. Gimana bisa hidup di kota ini? Dari kecil aku selalu juara kelas. Semua orang lihat aku pasti bilang ganteng dan berwibawa. Pasti punya masa depan cerah. Tapi kenyataannya, nggak punya koneksi, nggak punya backingan. Pengen sukses? Susahnya minta ampun. Kalau nggak dicoba, gimana tahu nggak bisa? Coba? Lo pikir aku belum pernah coba? Tahu nggak berapa banyak CV yang udah aku kirim? Tapi percuma. Gajiku cuma 2-3 juta sebulan. Bahkan kakek penjual martabak di depan rumah. Penghasilannya lebih gede dari aku. Sejak saat itu aku bertekad. Dengan cara apapun, aku harus naik ke atas. Jadi lo beralih ke Gekianru? Ini alasan lo? Gukianru suka sama aku. Dia bisa bantu aku. Aku benar-benar bimbang lama sekali. Baru akhirnya memutuskan. Ling Yun, lo tahu kan? Masyarakat sekarang semakin materialistis. Perasaan nggak bisa mengatur hidup. Aku pengen cinta tapi juga butuh uang. Aku cuma bikin pilihan kecil. Aku nggak bersalah besar kok. Menurutku kita masih bisa berteman. Berteman? Lo pikir masih mungkin? Han Kiming. Aku cuma nanya satu, lo cinta Gekianru nggak? Aku. Selama Gukianru terus bantu aku mau terus nemenin dia. Tadinya aku masih benci sama lo. Tapi sekarang udah nggak ada sama sekali. Tahu kenapa? Soalnya aku sadar lo nggak layak dicintai. Sekarang aku ingat-ingat lagi, semua yang kulakukan untuk lo selama 3 tahun ini. Kayak lelucon aja. Kayaknya kita nggak perlu ketemu lagi deh. Ling Yun, udah segini panjang penjelasanku. Lo tetap nggak mau maafin aku ya? Menurut lo, masih ada artinya aku maafin lo atau enggak? Karena lo orangnya munafik. Karena lo bisa demi uang. Nggak peduli caranya. Teman seperti ini tidak layak untukku. Sheng Ling Yun, tunggu saja, aku pasti akan berhasil. Kau akan menyesal.
Kenapa kau sendirian di sini? Bos Fu, aku datang untuk urusan konferensi pers. Aku sudah selesai bicara, sekarang aku pergi. Sampai jumpa. Bisakah kita bertemu? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa harus memberi jalan untuk Cheng Lingyun? Tidak bisa. Aku akan cari ayahku. Ayahmu hanya pemegang saham kecil. Apa gunanya mencari dia? Lalu apa solusinya? Bukankah kau yang bilang, ini kesempatan bagus, jadi kita tidak boleh menyerah. Aku tentu tahu. Aku akan cari Yao Xichao. Mengkepatku. Yang terhina adalah dia, Yao Xichao. Aku lihat apakah dia peduli. Benar, ini ide bagus. Cepat pergi. Sayang, aku tidak ingin menyembunyikan apapun darimu. Jadi aku sengaja kembali untuk memberitahumu. Kalau begitu aku pergi. Cheng Lingyun, kau terlalu semena-mena. Tidak bisa, aku pasti akan menuntut keadilan ini. Ao Minem. Kita main game ya, Oak? Sud, yang kalah harus minum, oke? Oak. Boss ZHOU. Tunggu sebentar. Minum dulu. Oak, kau duluan. Ayo Kiming, duduk di sini. Ada apa? Boss ZHOU, mereka mengkepatku. Daikopot? Dicopot dari apa? Pekerjaan yang sedang kukerjakan. Bosku tiba-tiba mange leur concu. Oh ini? Ini karena kau sendiri yang menabrak besi panas. Besi panas? Cheng Lingyun dari Dingfeng. Kau tahu latar belakangnya? Tentu aku tahu, dia mantan pacarku. Boss ZHOU, kenapa kau tertawa? Apa aku salah? Aku bilang boleh. Tapi kau harus bertahan. Apa maksudmu? Bagaimana dengan aku? Aku menempatkan seseorang di kantor direksi mereka. Baru sore ini, aku dengar sebuah gosip. Gazep. Cheng Lingyun dari Dingfeng adalah anak haram si Xiaohan. Lihat kan, aku bilang tahan dulu. Yang kamu maksud adalah Bos Dingfeng. Betul, Bos Dingfeng itu. Anak tunggal Bos Dingfeng, kamu malah mencampakkannya. Tidak mungkin. Keluarga Lingyun kan punya warung mie. Bagaimana mungkin, ini benar-benar terjadi. Sekarang Cheng Lingyun lebih disayang daripada si Jian Yu. Bahkan Sang Lili tidak bisa berbuat apa-apa. Kiming, kamu hebat sekali. Aku salut dari lubuk hati. Ao. Minem. Jangan pikirkan hal itu lagi. Kamu ngapain? Main apa? Aku lihat dong.
Maaf, kami tutup. Aku bukan datang untuk makan mie. Aku mencari Cheng Lingyun. Lingyun tidak ada. Tidak ada. Kalau begitu aku tunggu di sini. Kamu nunggu Lingyun buat apa? Dia tidak punya Han Qiming kedua. Mau merayu lagi? Kamu ini bicara apa sih? Aku dan Qiming saling mencintai. Justru Cheng Lingyunmu yang tidak bisa merebut. Lalu pakai cara-cara licik. Anakku pakai cara licik apa? Jangan asal tuduh. Kalau begitu, kamu tidak tahu apa yang dilakukan anakmu. Dia melakukan apa? Cheng Lingyun di keluargamu. Merayu atasan di perusahaannya sendiri. Aku tidak mau komentar. Aku anggap dia punya kemampuan. Tapi kenapa? Dia mengincar masa depan Qiming kami. Kamu ngomong apa sih? Apa urusan merayu atasan? Kenapa harus menyangkutkan Lingyun kami? Lagi pula, mereka berdua tidak bekerja di perusahaan yang sama. Tidak di perusahaan yang sama kenapa? Dia bahkan merayu atasan perusahaan lain, si Sundal. Tolong tunjukkan buktinya. Kalau tidak ada bukti, kamu harus minta maaf padaku. Keluar, sekarang juga keluar. Lepaskan aku. Kenapa aku harus keluar? Aku tidak mau keluar. Aku tunggu Cheng Lingyun. Kamu ngapain sih? Lepaskan aku. Cheng Yue. Cheng Yu, kamu tidak apa-apa? Cepat-cepat, duduk dulu. Tidak apa-apa? Kok bisa gini? Kamu masih muda, tega dorong orang yang lebih tua? Dasar kurang ajar dan tidak beradab. Mata mana yang lihat aku dorong dia? Adab? Kalian layak bicara soal adab? Apa maksudmu? Jelaskan. Maksudku? Kalian berdua sudah 50-an kan? Udah senja? Masih berpelukan di sini? Tidak tahu malu. Pantas saja punya anak seperti Ku Heng dan Cheng Lingyun. Sepasang anak yang tidak tahu malu. Kamu. Ulangi lagi. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Sepasang orang tua tidak bermoral. Hasilnya ya anak-anak yang tidak tahu malu. Kenapa? Kamu. Apalagi? Mau apa? Hari ini aku yang akan ajari kamu sopan santun. Mingyang, kamu. Mingyang, ini bukan urusanku. Tolong bantu. Dia jatuh sendiri. Mingyang. Ibu, Lingyun, Ibu, bagaimana kondisi pamanku? Tidak apa-apa. belum tahu. Dokter masih memeriksa. Oh, bisa begini? Sebenarnya terjadi apa? Ya gara-gara dimarahi oleh Gekianru itu. Gekianru? Ada hubungan apa dengan dia? Ceritanya begini. Terlalu keterlaluan. Aku akan cari dia. Lingyun, jangan buru-buru cari dia. Lebih baik hindari masalah, lihat dulu kondisi pamanku. Tunggu hasilnya baru putuskan. Keluarga Kuningan, yang mana? Kami. Dokter, bagaimana kondisi pasien? Bagian yang terbentung sepertinya tidak apa-apa. Tapi harus dirawat untuk observasi, takutnya ada gegar otak. Silakan urus administrasi rawat inap dulu. Baik, terima kasih. Ibu, ayo pergi. Kleng, Bibi Cheng, Lingyun. Ayahku bagaimana? Tidak apa-apa, cuma belum siuman. Lingyun, sebenarnya apa yang terjadi? Ayahku kok bisa? Ikut aku keluar sebentar.
Ling Yun, ayahku sebenarnya kenapa? Apa yang terjadi? Ibuku bilang pamanku dirawat di rumah sakit. Karena Gekianru membuat keributan di kedai mie kami. Katanya aku menghancurkan pekerjaan Hakining. Aku juga tidak tahu kenapa. Ternyata karena hal ini. Kamu tahu. Karena aku mencabut jabatannya yang berhubungan dengan Ding Feng. Kenapa? Apakah karena aku perwakilan Ding Feng? Ling Yun, ada sesuatu yang harus aku beritahukan padamu. Meskipun aku yang mencabut Han Qiming, tapi Hui Ze yang menyuruhku melakukannya. Fuizi, apa hubungannya dengan dia? Meskipun dia bilang padaku, dia melakukannya untuk pekerjaan. Tapi aku bisa melihat, dia melakukannya untukmu. Sekarang aku agak menyesal. Apakah seharusnya aku tidak menyarankanmu untuk tetap di Ding Feng? Tidak, aku sudah memikirkannya dengan jelas. Sekarang aku harus tetap di Ding Feng. Tapi setelah proyek Tiandu selesai, aku akan pergi ke luar negeri bersamamu. Ini janji kita. Ling Yun, tenang saja. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Kamu sudah kembali. Bagaimana? Apa kata Yoshi Chao? Dia tidak bilang apa-apa. Kalau begitu dia tidak peduli. Benar-benar pengecut. Tapi hari ini, aku sudah membalas dendam untukmu. Membalas dendam untukku? Apa yang terjadi? Aku pergi ke kedai mie Chen ini, membuat keributan dan mendorong nenek itu sampai jatuh. Oh ya, dan ayahku Heng. Langsung kumasukin rumah sakit karena marah. Bagaimana? Apa kamu merasa aku hebat? Apa katamu? Han Qiming. Han Qiming, kamu mau apa? Qiming, kamu mau pergi kemana? Mau pergi minta maaf? Minta maaf sama siapa? Minta maaf sama siapa masih tanya aku? Ayah Chu Hang. Dengar aku, memang aku marah padanya, tapi dia jatuh sendiri. Apa hubungannya dengan kita? Kenapa kamu minta maaf untuknya? Hari ini aku tidak menginginkan pergi. Kamu Hilaja? Aku sedang membereskan masalahmu. Kamu masih menghalangiku? Benar-benar gila. Han Qiming, kamu gila? Berani sekali bicara seperti itu padaku. Hari ini aku benar-benar tidak menginginkan pergi. Kalau aku tetap pergi, bisakah kamu menghentikanku? Kamu Hilaja? Kalau kamu bergerak lagi, dengar baik-baik, Gokyanru. Kalau kamu bergerak lagi, aku akan memukulmu. Han Qiming. Ling Yun. Gukyanru itu keterlaluan. Aku sengaja datang untuk minta maaf pada pamanku. Tidak perlu, simpan saja untuk dirimu sendiri. Hari ini kamu harus menjelaskan semuanya padaku. Ling Yun, ini bukan urusanku. Setelah kejadian ini, aku baru tahu kalau Gukyanru orang seperti ini. Aku benar-benar buta, memilih bersamanya dulu. Aku sudah memutuskan, aku ingin putus dengannya. Tapi Ling Yun, janji padaku. Biarkan aku mengejarmu lagi, ya? Kamu gila ya? Ling Yun, aku tidak gila. Aku serius. Di perjalanan kemari, aku berpikir panjang. Setiap momen indah kita bersama dulu. Seperti adegan film yang berulang. Terus terbayang dalam pikiranku. Aku tidak bisa melupakannya. Apalagi melupakanmu. Kamu tahu itu. Dulu Gukyanru yang merayuku. Sekarang aku sadar salah. Aku sudah terbuka matanya. Kuharap kamu memberiku kesempatan.
Mari kita mulai lagi ya. Kamu tidak punya malu? Ling Yun, aku mohon. Berikan aku satu kesempatan. Ling Yun. Aku mohon, Ling Yun. Apa maumu? Bangun! Aku tidak akan bangun kalau kamu tidak memaafkanku. Kalau kamu tidak mau rujuk, aku tetap di sini. Baik, silakan berlutut saja. Ling Yun, setiap orang bisa berbuat salah. Tidak bisakah kamu memberiku kesempatan untuk berubah? Kalau kamu terus begini, aku akan panggil satpam. Ling Yun, Lepaskan aku. aku sudah berubah, Ling Yun. Aku bukan Han Kiming yang dulu lagi. Ling Yun, pergi ala padaku. Berikan aku kesempatan untuk memulai lagi. Ku Heng, Kamu mau apa? Bosku, tu rasa ada salah paham. Aku datang menjenguk ayah, tidak perlu. Ling Yun. Ling Yun, kamu tidak boleh pergi. Kamu harus rujuk denganku. Minggir. Kenapa aku harus minggir? Aku dan Ling Yun adalah pasangan. Apa hubunganmu dengannya? Siapa kamu? Han Kiming, dengarkan baik-baik. Segera pergi dari sini. Jika aku melihatmu mengganggu Ling Yun lagi, aku tidak akan segan-segan. Kenapa? Kenapa lelah? Lihatlah kalian anak muda. Seharian duduk di kantor. Stamina main bola bahkan tidak sebaik aku. Bosi, skill bolamu sangat bagus. Sepertinya kami hanya bisa mengakui keunggulanmu. Xian Yu, Ling Yun dan Ku Heng dari Dijia. Sebenarnya apa hubungan mereka? Mereka tumbuh besar bersama, bisa dibilang teman masa kecil. Aku sudah lihat profilnya, dia orang yang baik. Jika Ling Yun berminat padanya, sebagai kakak, kamu harus mendukung. Cari kesempatan yang tepat. Bisa tidak merekrutnya ke Ding Feng, agar Ling Yun bisa bekerja bersamanya. Aku bicara, kamu dengar tidak? Urusan adikmu harus diperhatikan. Tenang, ayah. Dia adik kandungku, pasti kuperhatikan. Ada apa denganmu? Apa maksudmu ada apa? Kamu yang ada apa? Kamu masih belum mantap mengejar adikku? Urusan kamu dengar. ayah sudah bilang. Ku Heng itu ancaman terbesarmu. Aku pikir-pikir dulu. Aku tahu ada ganjalan di hatimu, Moziki. Sudah lama putus, lupakan saja. Kamu ini aneh sekali. Tidak bisakah kamu jujur saja? Langsung katakan. Aku tidak tega membiarkan seorang gadis pulang sendirian larut malam. Setiap perasaan bisa menjadi kebiasaan. Aku tidak ingin menjadi bagian dari kebiasaanmu. Ling Yun dan DJ Ku Heng. Sebenarnya apa hubungan mereka? Kalau Ling Yun memang tertarik padanya, sebagai kakak, kamu harus mendukung.
akan sirekam. Bu, Vianyu. Ini siapa? Aku Xiaolan Mi, Xiaolan. Teman Jianyu. Kami sudah berteman sejak kecil. Oak. Tante akan masak mie untukmu. Tante. Biar aku bantu? Jianyu sering bilang mie buatan tante enak banget. Kebetulan aku bisa belajar dari tante. Bu, mana ada waktu mengajarimu masak mie? Masak mie itu mudah. Ayo, pergi. Ling Yun. Cek area luar, ayo. Kalian berdua gimana sih? Cepat sekali ketemu ibunya. Ngapain banyak tanya? Urusi saja urusanmu sendiri. Masak mie itu penting api pas. Kalau terlalu besar, mie-nya jadi tidak kenyal. Aku bantu, ayo. Masak 1 porsi lagi. Sering lupa, tunggu sebentar. Ling Yun, cepat-cepat, teleponmu. Halo. Aku sedang sibuk. Kamu di mana? Sudah, aku tahu. Bu, aku keluar dulu. Kamu temani ibu saja. Ling Yun. Jianyu, itu. Aku tiba-tiba ingat harus pulang kirim email. Data semua ada di komputer. Aku pulang dulu ya. Bilang ke Skivi ke tante. Aku antar kamu? Tidak usah, kamu temani tante saja di sini. Kalau begitu hati-hati. Sampai jumpa besok. Bos Fu. Maaf, aku terlambat. Kamu cari aku ada apa? Kamu terlambat. Maaf, tadi aku tidak dapat taksi. Maksudku dalam hidupku. Kamu datang terlambat. Apa maksudmu? Seharusnya kamu muncul lebih awal. Menemaniku lebih awal. Membuatku mencintaimu lebih awal. Mencintaiku. Hanya karena kamu datang terlambat. Jadi aku melewatkan banyak waktu untuk mencintaimu. Bisakah kamu berjanji padaku? Jangan pernah meninggalkanku. Temani aku. Untuk menebus hari-hari yang aku lewatkan. Aku tidak mengerti maksudmu. Kamu bodoh sekali. Baiklah, aku akan langsung saja. Aku mencintaimu. Sekarang kamu mengerti, kan? Maaf, aku agak bingung.
Xiaolan, Kamu datang. kenapa minum sendirian di sini? Karena hari ini adalah hari yang spesial. Aku ingin merayakannya dengan baik. Merayakan apa? Merayakan semua harapanku yang hancur. Merayakan aku menyanyiakan bertahun-tahun untuk menunggu seseorang. Merayakan di sini. Seperti terkuras habis. Yize bilang apa padamu? Apalagi yang bisa dia katakan padaku? Dia hanya bisa bilang, kita adalah keluarga, aku akan menjagamu. Apalagi yang bisa dia katakan? Tapi kamu tahu, apa yang dia katakan pada Cheng Lingyun? Jia menyukai Xing Lingqiu. Kamu adalah teman baiknya. Kamu belum mengerti. Dia sudah lama menyukai Cheng Lingyun. Xiaolan, meinem pelen-pelen. Aku benar-benar tidak mengerti. Sejak kecil, Yize selalu bersamaku. Menemaniku, menjagaku. Bahkan setelah ada Moziki, dia tidak pernah berubah. Tapi kenapa sekarang dia berubah? Zhenyu, kenapa? Aku di mana lebih buruk dari Cheng Lingyun? Kenapa dia memilih Cheng Lingyun bukan aku? Kenapa Zhenyu? Kenapa? Jangan minum lagi, kamu sudah mabuk. Kenapa? Sudah, jangan minum lagi, jangan minum lagi. Pelan-pelan Xiaolan. Xiaolan. Sudah lebih baik? Kalau kamu tidak enak badan, aku akan ambilkan air untukmu. Jangan pergi. Aku sangat mencintaimu, benar-benar mencintaimu. Yise. Benar-benar mencintaimu. Yise.
Xiaolin, ini dokumen penting, cepat kirim, pihak lain menunggu. Aku segera kirim. Ling Yun. Kenapa kamu menghindariku? Aku tidak. Aku tidak meminta izinmu, aku langsung menciummu. Ini salahku. Maaf, aku minta maaf padamu. Aku anggap saja kemarin kamu sedang tidak mood, bicara sembarangan. Aku sudah lupa semuanya, benar. Semua sudah lupa. Tapi aku serius. Kamu punya banyak pilihan. Kamu punya Miss Xiaolan dan Moziki. Kenapa ganggu aku? Karena kamu bukan Xiaolan. Kamu bukan Moziki. Kamu adalah kamu, Cheng Ling Yun. Tapi jangan bohongi aku. Lalu kenapa kamu begitu keras padaku? Kenapa tidak biarkan aku mempertanyakanmu? Kenapa masih mengatakan hal-hal yang tidak jelas itu padaku? Karena aku mencintaimu. Dari mana datangnya begitu banyak kenapa? Ini penjelasan apa? Baik, aku akan jelaskan padamu. Miss Xiaolan, aku sudah kenal sejak kecil. Baginya, aku seperti kakaknya. Hubungan kami tidak akan pernah berubah. Moziki, aku pernah bersamanya. Itu sudah beberapa tahun lalu. Apakah kamu karena masa laluku? Tidak mau mengakuiku yang sekarang? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku sudah menceritakan masa laluku padamu. Aku sudah jujur padamu, masih belum mengerti perasaanku? Hidupku sekarang berantakan. Aku sudah cukup stres karena urusan ayah. Aku tidak punya waktu untuk berpacaran sekarang. Kamu tidak mau berpacaran? Atau benar-benar tidak mencintaiku? Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Maksudku, jika aku mencintaimu dan itu mengganggumu. Langsung katakan saja kalau kamu tidak menyukaiku. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Bukan itu. Berarti kamu menyukaiku. Apa kamu selalu kasar seperti ini pada wanita? Lalu kenapa kamu tidak berani mengakui cintamu padaku? Siapa yang tidak berani mengakui? Detak jantung orang normal. 60-100 kali per menit. Sekarang detak jantungmu pasti lebih dari 120. Kalau bukan karena aritmia, berarti kamu pasti jatuh cinta padaku. Aku. Kenapa kamu masih di sini? Tidak pergi kerja? Kamu sudah bangun. Aku sudah telepon kantor. Bilang baru datang siang. Yang penting sekarang. Sini. Kemarin aku, Tunang, kemarin tidak terjadi apa-apa. aku tahu. Terima kasih sudah menjagaku.
Bodoh, sini makan pagi dulu. Kemarin minum banyak, pasti perutmu tidak enak. Makanlah. Jian Yu, tolong jangan terlalu baik padaku. Kamu tahu aku baik padamu. Ayo jadi pacarku. Kamu tahu, Sudah, coba ini yang aku buat untukmu. Yang kalian pegang adalah jadwal proyek. Aku sudah cocokkan dengan pihak DJ. Jika tidak ada masalah, akan berjalan sesuai rencana. Bagus, jadwal kalian sangat ketat. Kualitas proyek tidak boleh ada kesalahan. Proyek kita harus berkualitas dan sesuai target. Tenang saja, bos. Selain pengawasan dari tim proyek Dingfeng, di pihak DJ juga mengirimkan pengawas. Kualitas pasti dijamin. Bagus, benar, bos. Tentang konferensi pers proyek Tiandu, kami harap Anda memimpin para petinggi Dingfeng untuk hadir bersama. Ini bisa menunjukkan perhatian Dingfeng terhadap proyek Tiandu kami. Baiklah, saya hadir tidak masalah, tapi kualitas proyek harus dijamin dengan baik. Kalau tidak, muka saya tidak ada tempatnya. perlu sebesar ini? Konferensi pers ini naik ke tingkat grup. Situasinya bukan main-main. Proyek ini sangat ketat waktunya. Kalian ada waktu? Menurut saya, lebih baik tunggu sampai proyek selesai. Setelah ada dana masuk, baru minta grup tampil. Bos Jump, waktu bisa dicari, lagi pula. Kita melakukan promosi besar-besaran, juga untuk menarik perhatian semua orang. Baru bisa lebih menjamin keuntungan proyek kita. Mudah diucapkan. Coba kamu jelaskan, bagaimana caranya? Saya rasa bos Zhang benar. Tapi, jika dijalankan masih mungkin diselesaikan. Bagaimana menyelesaikannya? Kita bisa mengadakan konferensi pers karena fokus pada komunikasi. Jadi dalam hal pengaturan acara, tidak perlu menghabiskan banyak tenaga. Untuk tata ruang dan pengaturan acara, kita bisa kontrakan ke perusahaan pameran, biar mereka yang buat rencana. Untuk media, karena proyek Tiandu kita punya nama besar di Wang. Jadi mereka pasti akan bekerja sama. Untuk layanan dan pengaturan di tempat, kita bisa minta hotel untuk bekerja sama. Baiklah kalau begitu. Serahkan saja pada Ling Yun untuk mengatur. Dia tidak punya pengalaman sama sekali. Bagaimana bisa konferensi pers diserahkan padanya? Bos Zhang tidak perlu khawatir. Sebenarnya dengan kami di sini, ini pasti bisa berjalan lancar. Serahkan saja pada kami. Sudah, tidak perlu berdebat lagi. Kalian berdua bantu Ling Yun. Selesaikan ini dengan baik, setelah selesai ada hadiah. Kenapa hari ini kamu begitu membela si Jian Yu? Apa sudah menemukan Cheng Yu? Ingin kembali bersamanya? Kamu ngomong apa sih? Aku sama sekali tidak membela Jian Yu. Aku hanya setuju dengan usulan mereka saja. Bicara enak aja. Sekarang muncul lagi Cheng Lingyun. Kayaknya aku harus bungkus-bungkus dan pergi deh. Ngomong apa sih? Kenapa tiba-tiba Ling Yun ikut diseret-seret? Baru dikit aja udah gak senang. Kapan pernah lihat kamu perhatian banget sama dia? Sebagai ayah, aku banyak banget berhutang ke Ling Yun. Bersihin sesuatu buat dia emang gak seharusnya? Jangan selalu nyerang dia. Aku nyerang? Sekarang Cheng Yu bawa Cheng Lingyun. Ngomong-ngomong sama anaknya si Jian Yu. Yang nyerang aku, oke? Ngomong apa sih? Aku gak ada hubungannya sama Cheng Yu. Soal Jian Yu sama Ling Yun, itu anak-anakku. Mereka juga harus panggil kamu mama. Aku gak berani.
Kamu ngapain? Kenapa? Kenapa reaksinya gede banget? Kan gak ada orang. Ini di kantor. Kamu gak takut ketahuan orang? Aku pemegang saham perusahaan. Terus aku peluk pacarku di lantai kantor sendiri. Ada masalah apa? Siapa pacarmu? Kamu. Bukannya bentar lagi pulang? Kok masih bikin teh susu? Aku masih harus bikin materi buat press release. Gak kayak kamu si pemegang saham santai banget. Kamu gak berencana makan malam cuma minum ini kan? Gak boleh. Ajak makan yuk. Aku gak mau, masih ada kerjaan. Ya udah, makan malam bareng aku. Abis itu aku temenin kamu kerja, aku ajarin langsung, oke? Gak mau. Aku bos. Widih, kamu menyalahgunakan kekuasaan. Ini perintah. Perintah. Oke. Desain Ding Feng akhirnya disetujui. Makasih. Urusan kerjaan gak usah terima kasih. Aku gak bakal kasih jalur khusus buat siapapun. Kamu langsung lolos karena kamu hebat. Bukan cuma urusan kerjaan. Kalau gitu, kamu udah ikhlas? Izai. Apa yang mau kalian pesan? Tidak usah, 2 paket klasik saja. Terima kasih. Oke, Ling Yun, coba kamu cicipi. Anggur merah ini enak banget. Aku tidak bisa minum alkohol hari ini. Malam ini masih harus membuat proposal untuk konferensi. Sudah larut begini. Kakak Ize masih menyuruhmu lembur? Bukan aku yang suruh, dia sendiri yang mau pergi. Iya, tadi rapat di kantor. Untung Ling Yun cepat tanggap. Kalau tidak, proposal kita pasti ditolak lagi. Mari kita bersulang untuk ini. Ayo. Dokter Jianyu kan sudah bilang. Suruh kamu minum alkohol sedikit. Nanti perutnya sakit lagi. Aku yang minumkan untukmu. Oh, Kakak Ize, aku mau bersulang untukmu. Oke. Anggur ini enak banget. Ling Yun, kamu tidak minum sedikit. Aku tidak minum saja. Minum sedikit, Ling Yun. Coba cicipi, beneran. Maaf ya, aku ceroboh. tidak apa-apa. Tidak apa-apa, aku yang tidak hati-hati. Bukan anggur merahnya yang susah dibersihkan, cepat pergi bersihkan. Aku temani kamu ke kamar kecil. Oke, hati-hati, aku pergi dulu. Sebenarnya ada apa sih? Ada apa maksudnya? Sepertinya berhasil. Dengan pesonaku, mana ada yang tidak berhasil? Baiklah, nanti saat Xiaolan kembali. Kita lihat siapa yang lebih memesona, kamu atau aku. Kamu bukan mau menjatuhkanku kan? Siapa yang berani menjatuhkanmu? Aku malah senang untukmu, ayo minum. Kenapa? Belum menikah saja sudah nurut dia? Sekarang tidak nurut aku lagi. Minum saja, ayo habiskan. Ayo, tunggu sebentar. Ada bekas bibir. Minum. Sekarang kamu pasti sangat bahagia dan bangga, ya? Aku tidak mengerti maksudmu. Kakak Ize sudah mengungkapkan perasaannya padamu. Kau pikir kau sudah mendapatkan segalanya? Masa depan adalah jalan lebar yang bisa diraih. Terlalu banyak berharap, kekecewaan juga akan besar.
Terima kasih atas perhatianmu. Sepertinya urusanku bukan urusanmu, kita tidak begitu kenal. Belum sampai level untuk saling curhat. Benar-benar berbeda sekarang. Putri dari grup Dingfeng. Bicaranya jadi sombong. Maaf, aku tidak pernah sengaja bersikap sombong atau memusuhi orang. Tapi sepertinya Nonami tidak begitu. Kamu sepertinya sangat ahli bermuka dua. Aku dan kamu juga tidak begitu kenal, kan? Kamu mengenalku? Mengenal Kaki Zhe? Mengenal Dingfeng? Kamu tidak sanggup memainkan permainan ini. Aku sarankan kamu segera mundur, kamu akan kalah dengan sangat buruk. Tenang saja, aku tidak akan kalah. Karena aku tidak pernah menganggap cinta sebagai permainan. Aku mencintai seseorang hanya karena aku benar-benar mencintainya. Aku melakukan sesuatu hanya karena aku ingin melakukannya dengan baik. Sepertinya Nonami sama sekali tidak mengerti apa itu ketulusan. Baik, aku mengerti. Ternyata hari itu adalah ulang tahunnya. Pantas saja dia bilang itu hari penting. Astaga, bagaimana bisa aku lupa hal ini? Hai, Linguin. Kamu sibuk hari ini? Baru selesai kerja, ada apa? Kalau malam ini tidak ada acara, makan malam bersama. Yuk. Silakan dinikmati. Terima kasih. Tiba-tiba mengajakku makan malam, dan di restoran terbuka ini lagi. Ada bunga, kue, anggur merah, dan biola. Jangan-jangan kamu mau melamarku? Jangan-jangan ada cincin berlian di dalam kuenya? Kamu tidak lihat ini kue ulang tahun? Lagi pula, apakah Ling Yun akan melamar pria? Memberi hint ya? Kamu ingin aku, sebagai pria, yang melamarmu. Benar kan? Jangan ngawur. Nona Cheng Ling Yun yang cantik. Apakah kamu bersedia menikah dengan Ku Heng? Dari sekarang sampai selamanya. Baik dalam suka maupun duka. Sehat maupun sakit, bahagia maupun sedih. Miskin maupun kaya. Apakah kamu bersedia? Bisa tidak kamu serius sedikit? Hari ini aku merayakan ulang tahunmu yang tertunda. Sudah, bunga ini aku terima. Kalau begitu, saat kita sedang romantis seperti ini, haruskah kita melakukan sesuatu yang romantis? Baiklah, kalau begitu, tolong Tuan Ku Heng yang romantis. Ucapkanlah harapan ulang tahun yang romantis. Cepat ucapkan harapanmu, lilinnya hampir habis. Baiklah, baiklah, aku akan selalu ingat. Penampilanmu yang paling cantik. Seperti tunas muda yang kuat. Yang muncul setelah badai. Apa harapanmu? Tidak bisa bilang, nanti tidak terkabul. Siapa bilang? Itu cuma tipu daya di drama untuk cewek-cewek.
Aku bukan cewek kecil, cepat bilang. Kamu benar-benar mau dengar? Kamu bilang aku tidak. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Harapanku adalah semoga Mars tidak menabrak bumi, pemanasan global berhenti. Lingkungan tidak lagi tercemar. Tidak ada kelaparan di Afrika, rakyat dunia hidup damai. Bagaimana? Apa kamu langsung terpesona oleh kepribadianku? Siapa yang mengucapkan harapan seperti itu? Lalu aku harus mengucapkan harapan apa? Apa harus harapanku menjadi CEO? Menikahi wanita cantik dan kaya? Pokoknya kamu sudah menyia-nyiakan satu harapan. Kamu ketawa apa? Aku tidak ketawa. Kamu bohong, ya? Aku tidak bohong. Aku tahu kamu bohong. Sudah. Cepat potong kuenya. Kamu bohong padaku. Harapanku adalah semoga aku bisa mewujudkan semua harapan Ling Yun. Cepat potong. Ling Yun, aku sangat senang. Ku Heng, kamu tahu tidak? Kita sudah kenal bertahun-tahun. Hari ini, kamu memberiku perasaan yang berbeda. Perasaan berbeda? Perasaan apa? Kamu seperti bintang di langit. Tidak peduli seberapa gelap di depan. Kamu selalu menerangi kejauhan. Aku hanya berharap bintang ini, sambil peduli pada orang lain, juga lebih peduli pada dirimu sendiri. Karena dia memiliki makna khusus bagiku. Makna khusus. Benarkah? Dia seperti Kenapa kamu pulang terlambat? Bos Fu. Kenapa kamu datang? Begitu pulang kerja langsung pergi dengan pria lain. Dan teleponmu juga tidak bisa dihubungi. Makanya aku sengaja datang ke sini untuk mencarimu. Telepon tidak bisa dihubungi. Mungkin baterainya habis. Sudah larut malam masih berkeliaran. Teleponnya habis baterai juga tidak tahu. Kalau ada hal penting. Bagaimana kalau harus mencarimu? Ada apa yang mendesak? Jangan-jangan proposal peluncuran tidak disetujui? Selain urusan peluncuran. Aku tidak boleh ada urusan lain denganmu? Aku bilang Fuize, sepenting apapun urusannya. Tidak perlu terburu-buru seperti ini. Sekarang adalah waktu pulang Ling Yun. Aku bilang Bos Q. Waktu kerja Ling Yun adalah milikku. Waktu pulang juga milikku. Kamu melanggar hak karyawan. Ada masalah dengan budaya perusahaan Dingfeng kami? Bos Fu, aku ingin bertanya. Kapan Dingfeng punya aturan tambahan? Budaya perusahaan yang mengeksploitasi tenaga kerja? Kalau Bos Yu benar-benar tidak setuju dengan budaya perusahaan Dingfeng, bisa mengadu ke serikat pekerja Dingfeng, tapi aku ingatkan. Serikat hanya menerima pengaduan dari karyawan atau keluarga karyawan. Kamu bukan keduanya. Fuize, aku. Sudah, kalian berdua jangan bertengkar. Heng, sudah larut malam. Bagaimana kalau kamu pulang dulu untuk istirahat? Aku tidak pergi. Aku akan menunggu sampai dia pergi. Kalau tidak, aku tidak tenang. Baiklah, kalau begitu kita bertiga akan menunggu di sini. Baiklah. Kenapa Cheng Ling Yun? Turunkan tanganmu. Ku Heng, kamu pulang dulu, tidak apa-apa. Baiklah. Kabari aku kalau sudah sampai rumah. Kenapa kamu? Sudah larut malam, sebenarnya ada apa kamu mencariku? Baru pulang kerja langsung pergi dengan pria lain. Masih tanya aku datang ke sini cari kamu buat apa? Terus tadi siapa yang bilang ke Ku Heng?
Aku siapa? Aku bos Fu. Kamu gak cerita soal hubungan kita ke dia ya? Ngapa aku harus sengaja kasih tahu dia? Lagian, aku juga belum sepenuhnya setuju jadi pacarmu. Gak nolak aja udah berarti setuju. Siapa bilang logikanya kayak perampok? Emang logika perampok. Ada apa? Mau aku bantu kamu ingat lagi kenangan indahmu ya? Kayaknya udah ingat. Kamu gila ya? Ayo aku anterin kamu pulang. Nggak usah.